ada Tuhan. Kalau Buddhis ini kan kan nggak ada konsep ketuhanan di Buddhis. Buddhis dulu. Bukan Buddhisme kayak gitu. Tapi itu malah jadi makin mempersempit ya itu. Ya Kristen mungkin paling, ya Bang. agama Abrahamik lah ya. Mungkin kata kuncinya itu agama Abrahamik gitu. Tapi saya kenapa nggak mau bilang kayak gini? Saya ingin mendapat pandangan yang benar-benar kalau saya pikir, kalau saya bilang agama saya apa, nanti eh, saya ingin mendapatkan ucapan yang semakin objektif gitu, semakin memang sandarannya itu jelas gitu, kayak gitu. Jadi anggaplah nggak kenal saya itu apa kan, kalau para apologet juga ketika ketemu di jalan kan orang kan nggak tahu backgroundnya apa, jadi kayak gitu tiba-tiba kan gimana gitu. Mungkin saja saya juga senang kalau saya salah ya saya salah gitu, nggak apa-apa. Mungkin kedepannya saya akan jadi seperti apa saya nggak tahu gitu. Jadi saya selalu menantang diri saya gitu. Itu alasannya ya, mohon maaf. Jadi saya nggak bisa ngomong agama saya apa gitu. Tapi ya mungkin itu. Jadi agama saya Abrahamik gitu. Abrahamik cuma ada dua, Bang. Islam dan Yahudi. Kristen bukan Abrahamik. Nggak masuk Ya, dia di situ. masuk dia. Debatable ya, Kristen juga mungkin Abrahamik ya, debatable gitu kan. Kalau dilihat dari originnya kan itu masuknya Abrahamik juga ya Pak ya. Cuma mengaku. Tapi pada prakteknya bukan Abrahamik dia. Iya, Abrahamik itu wajib bersunat, tidak makan babi. Mereka makan babi. Yang lebih tepatnya Kristen Nggak itu masuk. Ya, yang jadi lebih sekarang saya beragama tuh bukan karena apa? Karena saya butuh untuk menenangkan yang diri saya. Berarti kalau disebut yang saya yang, teis benar, saya bukan pengikut yang benar karena saya karena ikuti dari prinsip Pascal Weger. Lebih Banyak baik yang lebih Oke, tepatnya itu oke, Bang. lebih Misalnya tepatnya gini yang sedikit, lebih Bang Kang Dito ya. Dia kan ya, beragama ingin mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan itu apabila antara hati, ya, antara iman dan logika kita itu nyambung, Bang. Kalau antara logika dengan iman nggak nyambung, itu bukan menenangkan diri, tapi menyiksa diri. Contoh nih, Anda saya paksa 2 tambah 2 5. Harus kamu percaya. Kalau enggak, aku hukum kau. Nah, Anda mau percaya itu, mau tak mau harus percaya nih. Itu membawa kedamaian atau penyiksaan terhadap batin Anda. Kan gitu tuh. Gimana? Betul enggak tuh? Betul enggak Kang Dito yang saya bilang tuh? Kamu dipaksa mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan Akal dan naluri. keadaan. Nah, kayak gitulah. Misalnya saya gambarkan, kamu harus percaya 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, ini harus dipaksa nih. iya Nah, kayak betul. gitu. Nah, kira-kira ketika Anda melakukan itu, ya, dan menjalankan 2 tambah 2 itu adalah 5, apakah Anda akan mendapatkan ketenangan atau siksaan itu? Gitu loh. Aku pernah lihat filmnya itu ya, film kayak gitu kan, apa namanya, anak-anak itu dipaksa didoktrin seperti itu, ya akhirnya sampai ada yang bunuh diri itu. Nah, ini saya pernah lihat film seperti itu. Ternyata yang namanya ketenangan yang sebenarnya itu antara iman dan akal itu sejalan. Kalau iman dan akal itu saling bertabrakan, itu bukan mendapatkan ketenangan. Itu hanya ketenangan semu saja. Kalau menurut saya seperti itu. Silakan, Bang Story. Kita dialog. Mungkin sedikit Pak D ya. Untuk saudara Muslim saya yang di bawah, ya, kita di sini kan edukasinya kepada saudara Muslim yang di bawah. Dia mengatakan dia mantan ateis, bukan ateis. Paham ya? Mantan ateis artinya dia sudah memiliki agama yang dimana dia tidak mau ngasih tahu agamanya, tapi kisi-kisinya dia mengikuti agama Abrahamik. Nah, sudah dikatakan cuman 2 saja, Yahudi dengan Islam. Nah, kalau Yahudi itu tidak bisa kalau tidak ada nasabnya ke Yahudi. Ingat, Yahudi ini rasis loh. Kenapa? Mereka mengutamakan nasab yang betul-betul nasabnya dari Yahudi. Makanya tengok, anaknya Yakub itu kan 13 satunya perempuan. Makanya kenapa tidak dikatakan dia Bani Israel? Karena dia perempuan. Yang mana nanti nasabnya jatuhnya nanti kepada suaminya untuk anak-anaknya. Nah, jadi kalau ke Yahudi dia tidak mungkin. Kalau ke Islam, kita juga tidak tahu.
Tapi kalau dia mengatakan Kristen juga adalah agama Abrahamik, itu tidak mungkin. Kenapa? Ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim atau Abraham itu satu pun tidak ada yang diikuti oleh Kristen. Bahkan Tuhannya saja berbeda. Tuhannya Abraham itu tidak kelihatan. Kalau Tuhannya Kristen itu harus kelihatan. Mati terbunuh itu Tuhan. Nah, Abraham membuat perjanjian kekal dengan bapaknya. Setiap laki-laki keturunanmu, walaupun itu bukan keturunan dari darah daging, tapi yang ada di rumahmu, harus wajib dikerat kelitatannya. Nah, Pak D. Dabling. Tapi kalau Kristen ini, mereka kalau menyunatkan dirinya, itu kata Paulus sia-sia baginya. Jadi Kristen ini serba salah. Dan di mana Tuhannya Abraham mengatakan mengharamkan makan babi, Kristen makan babi. Jadi di mana di situ agama Abrahamik? Nah, begitu. Jadi logikanya ya Bang Story ya. Saya tidak tahu memang kamu di bagian Kristen atau Islam. Intinya betul yang dikatakan Pak D. Kalau ingin mendapatkan ketenangan, itu agama yang dimana mengatur manusia sesuai dengan nalurinya. Contoh, saya bacakan di dalam Matius 5. Dengarkan baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, Kristen selalu itu nyiksa batin itu, Kak. Kalau itu diikuti nyiksa batin itu. Kalau Kristen mengatakan, ini katanya ajaran kasih yang diajarkan Yesus. Di sini dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Satu contoh, kalau kita melihat, ya, orang tua kita itu dijahatin, kita tidak boleh melawan. Bahkan disarankan di sini, kasihilah musuhmu. Ini tidak sesuai dengan naluri kita, tidak sesuai dengan akal pikir kita. Jangankan ibu kita, ke diri kita saja kita tidak terima kalau kita ditampar, diludahin. Apalagi orang tua kita. Kalau mendapatkan ketenangan, dapatkanlah ketenangan itu yang dimana ajaran agama itu sesuai dengan naluri kita, dengan akal kita. Terus apakah di Islam boleh melawan? Boleh. Perangi orang-orang yang memerangi kamu. Ada 3 hal yang harus dilakukan di dalam Islam ketika kita itu melihat kebatilan kan orang. Yang pertama, cegah dengan tanganmu. Yang kedua, cegah dengan lisanmu. Yang ketiga, dengan hatimu. Benci kejahatan itu. Dan itu termasuk serendah-rendah iman. Jadi kita, orang Islam kalau hanya membenci kejahatan, ini orang-orang Islam yang imannya paling rendah ini. Paling tidak nasihatilah, hei jangan berbuat seperti itu. Ya. Kalau tidak, kalau mampu tanganmu yang melakukannya, cegah. Tarik orang itu, jangan berbuat jahat. Nah, jadi Islam ini sesuai nih dengan akal sehat kita. Ya, dalam bahasa kerennya itu Islam solution of the life. Wah, keren kan ya bahasa Inggris. Ya kan? Islam ini solusinya kehidupan. Apapun. Ya, kamu mau apapun tanya di Islam, ada solusinya. Nah, inilah agama yang membawa damai. Tapi ketika ada agama yang mengatakan jangan melawan, ya, terus apalagi kasih musuh, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ini tidak sesuai dengan apa akal sehat kita kan orang. Dia benar, sesuai, gitu loh. Musuh itu diperangi, bukan dikasihi. Sedangkan musuh, ya para penjahat ini hukumannya aja berat aja masih banyak kejahatan, ya apalagi harus dikasihi. Hari ini Anda dirampok, musuh kamu kasih, besok tetanggamu pun dirampok. Jadi nggak menyelesaikan masalah itu. Yang menyelesaikan masalah itu Islam. Jika kamu dimusuhi, lakukan 3 hal. Balas, tetapi jangan melampaui batas. Nah itu di Islam seperti itu. Sesuai gitu loh, dengan akal kita, dengan kemauan kita itu sesuai. Begitu Kak Nora. Iya, jadi saya juga di sini tidak akan memaksa untuk memberitahukan agama apa. Ini hanya pandangan saja ya. Kalau saudara Muslim mengatakan begini, turunkan. Saya begini ya, saudara Muslim saya yang di bawah, saya mohon maaf kalau tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi di sini bukankah kita membuka room itu untuk edukasi?
Saya sudah kasih tahu, dia ini bukan ateis. Dia punya agama yang dimana dia tidak mau jujur. Kalau tidak mau jujur, kenapa dinaikkan? Di sini kita edukasinya. Saya sudah bilang, saya di sini berharap mengutamakan untuk kaula muda. Kenapa? Saya di sini merasakan saya mempunyai 5 anak, yang dimana 2 ini sudah beranjak dewasa, lajang, yang 3 masih anak-anak. Saya takut, ada rasa ketakutan di dalam hati saya. Yang dimana ketika nanti ke depannya mungkin saya tidak ada. Mungkin saya sudah dipanggil oleh Allah. Tapi saya mau tuh ada peninggalan-peninggalan, nasihat-nasihat dari orang tuanya atau orang-orang atau di mana dia nih kayak di sini ya, dia mendengarkan bahwa hati-hati soal keimanan dengan akidah. Itu maksud saya. Nah, di sini kan kita kasih tahu ini kebenaran apa. Ketika didengarkan sama anak kaula muda, mereka kan sekarang kebanyakan yang pakai TikTok ini anak-anak muda loh. Ini yang kita takut. Di mana mereka punya akhlak sudah mulai tidak ada. Benar. Tengok ya. Seorang ibu dianiaya oleh anak kandung hanya karena meminta HP. Seorang ibu mati dianiaya anaknya karena soal motor tidak dibelikan. Seorang ibu. Semua rata-rata kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada ditanamkan tentang ilmu agama. Mereka asik bermain di dunia media sosial. Nah ini sekarang tugas kita di sini. Mereka asik scroll, kita buat sesuatu yang menjadi baik. Makanya kenapa saya tidak turunkan? Saya pengen ya anak-anak muda di sana juga mendengarkan. Ketika mereka berteman dengan non-Islam, mereka mulai terbuai. Ih, enaknya nggak sholat ya. Ih, enaknya begini ya. Ih, enak begitu ya. Mereka makan begini semuanya enak ya. Diperbolehkan. Timbul rasa ingin mencoba. Anak muda tuh mencoba dulu. Kalau tidak dicoba, tidak akan puas. Nah, di sini yang saya mau kasih tahu. Ya. Kalau ada ajaran agama yang bertolak belakang dengan logika, dengan akal sehat, dengan naluri kita sebagai seorang manusia, jangan diterima. Karena agama itu memberikan solusi. Solusi bagi manusia. Allah itu maha tahu. Allah itu tahu ke depannya akan ada dunia teknologi. Dunia media teknologi ini Allah tahu. Makanya Kenapa tidak ada karikatur wajah-wajah Nabi Muhammad, wajah-wajah Sayyidina Ali, wajah dari putrinya Nabi Muhammad, istri-istri beliau? Kenapa tidak ada? Karena Allah tahu ke depannya manusia ini akan ada dikuasai oleh media teknologi. Coba bayangkan kalau wajahnya Nabi Muhammad ada. Coba bayangkan wajahnya istri-istri beliau ada. Tangan-tangan gatal ini itu yang akan merusak. Betul tidak Pak D? Ya diedit nanti, diedit gitu kan. Nah ini kan udah terbukti itu pada Tuhan mereka itu kan. Yang edit bukan orang Islam. Mereka sendiri diedit-edit ya, yang dibikin telanjang lah macem. Nah kayak gitulah. Jadi memang Rasulullah sendiri itu melarang ya, jangan kamu gambar aku sebagaimana Isa putra Maryam. Yang aku takutkan adalah orang akan takjub kepadaku sehingga lupa Allah. Jadi ketika kita itu sudah ngefan sama tokoh gitu, itu kita kadang akan lupa diri, ya akan dalam Islam itu taklid buta, ya akan taklid buta dia, mencintai tanpa syarat, bahkan bisa lebih dari itu.